Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Senin tanggal 20 November 2023. Kali ini masih terkait dengan pengakuan Ana soal pernikahannya dengan Jam'an Nur Khatib Mansur. Saudara-saudara, satu minggu ini setelah Ana tampil di hadapan media menyampaikan pengakuannya bahwa dia pernah dinikahi oleh Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur dengan cara berdua saja di kamar hotel, tanpa saksi, tanpa wali, juga tanpa mahar. Dalam satu minggu ini, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, setelah itu nanti Ana akan bercerita kepada kita pada video yang akan saya lampirkan ini. Ana juga menyampaikan apa rencana dia setelah pengakuan dia itu beredar di tengah masyarakat. Saudara-saudara, saya juga mau kabarkan di sini bahwa jauh hari sebelum Ana tampil dan mengaku di hadapan media pada tanggal 1 November lalu, Ana sudah bersumpah demi Allah di bawah Al-Quran bahwa dia benar-benar telah dinikahi oleh Jam'an Nur Khatib Mansur. Nanti seperti apa sumpahnya, nanti saya juga akan lampirkan dalam video ini. Demikian yang bisa saya kabarkan hari ini. Sampai bertemu pada video-video yang akan datang tentang apa saja yang akan dilakukan oleh Ana pasca pengakuan tersebut. Terima kasih banyak sudah memperhatikan video saya. Jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ahad tanggal 19 November 2023. Hari ini saya dengan Ibu Ana lagi. Ya, Ibu Ana akan menyampaikan kepada kita semua apa yang dia rasa setelah video pengakuan dia kemarin dan juga berita ya Bu, yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Kita bincang-bincang dengan Bu Ana. Bu Ana, setelah video dan pemberitaan tentang pengakuan Ibu kemarin, satu minggu dari sekarang ya Bu, beredar luas, terus netizen beragam tanggapan dan lain sebagainya. Apa yang Ibu rasa dalam seminggu ini Bu? Seminggu ini sampai kita ketemu lagi hari ini ya Pak ya. Yang utamanya sih saya kayak berasa lega. Kayak pecah telur gitu. Kayak pecah lega, pokoknya lega. Karena kan selama ini saya pendem ya kan selama bertahun-tahun. Tapi di balik semua itu yang perlu digarisbawahi bahwa kemunculan saya itu saya tidak bermaksud membuat kegaduhan, Pak ya. Tidak bermaksud membuat kegaduhan, baik untuk para netizen ataupun untuk kalangan ustadz mungkin ya, dengan apa yang sudah terjadi, yang sudah saya ceritakan kemarin seperti itu. Tapi saya hanya ingin berbagi, kemudian ambillah ibroh dari apa yang terjadi dengan kasus saya ini. Kita sama-sama belajar, yuk sama-sama belajar. Ambil baiknya, dan yang buruk-buruknya ini ya sudah ditinggalkan, jangan diulangi oleh siapapun. Cukup saya aja deh yang jadi bukan korban apa ya. Pokoknya yang menjalani cerita ini. Mudah-mudahan di luar sana tidak ada lagi wanita, terutama janda, yang mengalami kasus kayak saya. Bu, ada tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari, atau ada pihak-pihak yang menyesalkan dari orang lain, dari keluarga sendiri, dari teman, atau dari orang yang tidak kenal mungkin terhadap Ibu selama satu minggu ini? Iya, selama satu minggu ini jujur aja, yang masuk WA ke saya itu banyak banget ya. Apalagi saya yakin ke Pak Darso ya, karena kan yang mengontak saya adalah teman-teman yang tahu saya kan. Jadi berbagai macam tanggapan, berbagai macam asumsi dan tekanan ya. Asumsi dan tekanan. Jadi saya menanggapinya ya, toh saya yang menjalani, saya yang mengambil keputusan. Jadi ya sudah,
saya terima aja apapun itu gitu. Iya. Nggak apa-apa, it's okay. Ada yang membuli, ada yang kenapa sih bla 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 protes, kemudian ada yang mendukung juga banyak banget, teman-teman banyak banget gitu ya. Iya. Jadi saya sudah enjoy aja, nikmati saja. Ada satu Bu, Bu Ana pasti tahu dan sadar bahwa Yusuf Mansur punya istri, punya anak perempuan. Iya. Apa yang Ibu rasa setelah pengakuan ini beredar? Yang Ibu kira-kira apa ya? Yang Ibu rasa terhadap keluarga Yusuf Mansur lah, istri dan anak-anaknya. Kira-kira gimana Bu? Kalau dari hati kecil saya, ya saya sih mudah-mudahan Iya. Sedikit kericuhan ini yang membuat Bu Haji ya Maimunah sedikit terganggu ya, sedikit iya. terganggu. Iya. Saya mohon maaf ya Iya. kan. Saya mohon maaf dengan tulus. Mudah-mudahan sih ini tidak mengganggu hubungan antara Bu Haji dengan Ustadz ya kan. Tapi saya hanya ingin bahwa semoga kasus saya ini tidak terjadi lagi di masa depan. Itu saja kan, memang harus ada yang dikorbankan dalam tanda kutip. Artinya saya di sini mengorbankan diri saya untuk berani tampil sehingga orang-orang bisa belajar dari kasus saya ini. Gitu. Jadi saya sekali lagi mohon maaf Bu Haji jika kemunculan saya sedikit ya membuat ricuh atau gaduh begitu Pak. Tapi nggak ada yang ada atau nggak ada yang sampaikan kepada Bu Ana bahwa di sana ada kericuan-kericuan gitu? Ada apa nggak? Enggak sih, belum ada. Pak, belum ada ya. Belum ada ya. Sejauh ini sih enggak. Ya mudah-mudahan sih nggak ada ya, mudah-mudahan nggak ada. Tapi kan namanya gini loh Pak. Maksud aku saya sih gini. Jadi kita kan sama-sama belajar ya kan. Kemudian kita sama-sama memaklumi. Saya pun belajar ya, sampai detik ini belajar bahwa kan kita manusia nih. Manusia itu mau dia dari golongan apa, dengan status sosial apa, dengan latar belakang pendidikan apa, dengan agama apa, kan pasti ada kemungkinan untuk melakukan kesalahan, ya kan? Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan itu, kan yang lebih baik itu adalah bagaimana menyikapi, kemudian kesalahan ini tidak diulangi, dan orang lain yang menyaksikan atau mengetahui ada kesalahan yang tidak baik, jangan diikutin, kan begitu Pak? Lebih baiknya begitu, karena kita kan bukan malaikat yang tidak melakukan kesalahan. Jadi ya mohon dimaafkan apa yang terjadi dengan saya, apa yang terjadi dengan beliau, apa yang sudah terjadi dalam seminggu ini. Untuk semua yang mengetahui, yang mohon dimaafkan. Tapi yuk kita sama-sama ambil ibrahnya saja. Bu Ana, kita berandai-andai ya Bu, andai. Setelah video Ibu beredar, terus tiba-tiba ada undangan dari Ibu Maimunah, umumnya ingin jumpa Bu Ana untuk saling mencurahkan isi hati, curhat. Apa tanggapan Bu Ana? Nggak apa-apa, malah saya bisa minta maaf secara langsung. Boleh, apa? Minta maaf untuk apa? Karena apa? Ya barangkali dengan kemunculan saya ini kan jadi sedikit membuat beliau bagaimana gitu. Walaupun kan kesalahan itu tidak bisa ditimpakan ke saya 100% kan, karena niat awal saya dulu kan bukan untuk dinikahi, saya kan hanya minta untuk diajari agama. Ide menikah itu kan bukan dari saya, tapi kan dari beliau, dengan alasan supaya proses hijrahnya dengan cara yang lebih syariah atau apalah halal ya bagaimana. Jadi saya tidak juga membenarkan diri saya, cuman kesalahan itu juga jangan dijatuhkan ke saya 100%. Saya tidak bermaksud dari awal, tidak ada. Bu Ana, video kami, Bu Ana baca dong komentar-komentar netizen. Baca dari ujung atas sampai ujung bawah, baca semua. Saya serahkan kamera ini ke Bu Ana untuk menjawab apa yang Ibu sudah baca. Silakan Bu. Oke. Saya kan baca komen itu nggak hanya di akunnya Bapak, ya kan? Ada beberapa link, pokoknya setiap teman saya WA hubungi saya itu mereka ini ngirimin link. Kemudian link itu saya buka, saya baca komennya. Jadi dari berbagai macam media, berbagai macam sumber. Saya baca. Ya, memang kan begini. Kalau yang namanya netizen itu kan saya nggak punya hak juga untuk membuat mereka untuk mendukung saya 100%. Justru saya kembalikan kepada mereka, itu hak mereka untuk memilih apakah menjadi pendukung saya atau yang
sedikit membela atau yang membuli. Dua-duanya buat saya fine, no problem, ya kan. Untuk yang support saya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya senang banget baca komen-komennya. Dan kalaupun untuk yang membuli, it's okay, nggak apa-apa untuk saya. Karena kan begini, saya memahami mereka kan tidak ada di posisi saya, jadi mereka tidak paham apa yang saya rasakan. Coba kalau seandainya netizen yang membuli saya itu, apalagi yang kalimatnya kasar-kasar, mohon maaf ya. Jika Anda di posisi saya, atau kejadian saya menimpa Anda, menimpa anak gadis Anda, menimpa saudara perempuan Anda, atau orang yang Anda kenal, apakah Anda akan melakukan hal yang sama? Itu pertanyaan saya. Itu aja, sesimpel itu. Pertanyaan terakhir, Bu. Nah, setelah pengakuan kemarin, ada lagi nggak program Ibu ke depan menyangkut pernikahan Bu Ana dengan Yusuf Mansur itu? Silakan, Bu. Maksudnya ya apa Pak, mau diceritain lebih lanjut. Jadi sebenarnya yang saya ceritakan ke Pak Darso itu, di channel Pak Darso itu hanya baru sekitar 30%, Pak. 30%. 70%-nya itu masih banyak misteri yang kalau saya ceritakan semua nanti yang baca, Pak, yang denger. Dan itu ada rencana. Nanti Ada rencana ke depan setelah itu. Ya kan kita masih tetap kolaborasi, Pak. Jadi kita masih akan tetap kolaborasi, dan di luar itu saya mungkin akan berbagi, ya kan, berbagi kepada khalayak ramai atau netizen. Tidak cuma soal ceritanya saja, tapi bagaimana perjalanan saya memotivasi diri saya sendiri sehingga saya masih bertahan, ya kan. Bagaimana saya membesarkan anak sampai anak saya ya hitungannya sudah hampir berhasil lah ya. Dia menguasai 3 bahasa, kemudian sekolahnya baik-baik saja, tidak pacaran, ya, dan lain-lain. Itu kan butuh perjuangan. Nah, saya sebagai seorang single fighter itu saya bisa berbagi pengalaman itu. Banyaklah nanti hal yang bisa dikupas. Jadi pengalaman mendidik anak sekarang ini adalah juga bekas dari pengalaman Ibu terdahulu. Iya, nanti saya bisa share, maksudnya apa kan nggak mesti di share hal-hal negatif. Hal negatifnya oke, saya cukupkan sampai di sini. Yang 70%-nya akan saya keep, karena kalau saya bongkar semua kan kasihan juga, nggak enak juga. Ya sudah, cukup 30% saja. Yang 70%-nya saya isi dengan hal-hal yang positif. Insya Allah. Insya Allah. Ada lagi yang paling terakhir, Bu. Apa tuh, Pak? Saya lihat kaosnya baru nih. Oh iya dong. Udah 2 kaos ya, ini kaos yang 3 yang baru ya? 4, Pak. 4 kaos. 4. Bapak mah gimana, nggak bisa ngitung nih? Nah, ini apa tulisan kaos ini dan maksudnya apa? Kebaca nggak, Pak? Pernah bucin. Pernah bucin. 77. Pernah bucin. Kalau akun TikToknya nanti ada di pernah bucin.77. Kalau IG ya di pernah bucin 77. Kemudian kalau di YouTube nanti cuma pernah bucin aja. Di sana saya akan cerita banyak hal. Yang sudah aktif dan belum aktif yang mana? Segera. Segera. Jadi konten pertamanya segera. Iya, pernah bucin. Maksudnya gimana, Bu? Ya kan ketika orang bucin itu kan sering melakukan ketololan, termasuk seperti saya kan pernah bucin, sehingga saya melakukan ketololan. Bucin itu butuh cinta. Budak cinta, budak Pak. cinta. Budak cinta. Maksud Bu Ana bucin dengan Yusuf Mansur. Aku malu. Oke. Itulah, Pak. Begitulah. Seru bener nih nanti channel YouTube-nya Pernah Bucin. Insya Allah. Nanti launchingnya kita kabar-kabarkan di sini ya, Bu. Iya, Insya Allah. Siap, Pak. Siap. Oke, Bu Ana. Sebelum berpisah, apa yang mau disampaikan ke pemerhati Thoibah yang sudah menonton video Ibu Ana terdahulu dan sudah berkomentar? Silakan. Oke. Saya sih satu aja sih, pokoknya apapun yang terjadi dengan hidup kita ya, yang enak sih kita enak banget. Yang tidak enak, tapi bagaimana kita memupuk motivasi supaya kita tetap struggling, tetap bertahan hidup, tetap optimis bahwa masa depan itu masih ada. Aja sih, Pak. Dan untuk para janda, jangan mau dikelabui, jangan mau dikibuli. Tetap untuk para janda, kita harus mempertahankan diri. Kalau memang ada orang niat menikahi kita, nikahi dengan cara yang benar. Jangan karena status pengen buru-buru dinikahin, melepas status lajang terus kita mau aja. Jangan, Bu, jangan. Nah, para janda berkumpul dengan saya. Mudah-mudahan dengan channel media sosialnya Bu Ana ada proses pendidikan yang Insya Allah saya akan berbagi dengan berbagai pengalaman saya sebagai motivator di berbagai tempat. Insya Allah saya akan berbagi pengalaman. Insya Allah. Mudah-mudahan mohon doanya, mohon dukungannya, mohon suggestion ide-idenya, supportnya dan segala macam hal-hal yang positif, kita bergerak bersama. Insya Allah.
Bu Ana terima kasih banyak, setelah ini saya tayangkan sumpah Ibu ya. Oh iya, boleh Pak. Oke. Bahwa saya benar-benar ya Pak. Ya, Iya. Oke, siap boleh. Terima kasih boleh. Bu Ana, selamat beraktivitas di Jakarta. Oke, sama-sama. Makasih Pak Darso, netizen. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah Subhanahu wa taala, saya bersumpah dengan sesungguhnya bahwa saya pernah menikah siri dengan Yusuf Mansur alias Jam'an Nur Khatib Mansur dengan caranya beliau. Apabila saya berbohong, maka saya siap dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Demikian semua ini saya ucapkan dan dapat saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan hukum yang berlaku. Hormat saya yang mengucapkan sumpah. Kabupaten Bogor, 1 November 2023.